Di bagian tambahan ini, kita akan melihat mengapa kita diberikan perintah untuk mengasihi. Ya. Kenapa? Mengasihi itu adalah suatu apa? Diperintah. Kita mungkin banyak orang ya, oke, kalau dalam kemudian tertentu Anda diperintahkan untuk menikahi seorang pria atau seorang wanita oleh orang tua Anda, mungkin yaitu zaman Siti Nurbaya orang katakan. Tapi sampai saat ini pun di orang-orang India katakan, well, tidak ada salahnya kita. Ya, saya pernah membahas dokumentari ya tentang pernikahan yang ada di India ya, bagaimana orang-orang India itu seringkali dijodohkan oleh orang tua mereka, tapi mereka bilang ini yang terbaik. Kenapa? Karena seringkali orang muda itu berbicara tentang cinta, cinta itu buta, jadi mereka nggak bisa berpikir. Sedangkan kalau orang tua yang menjodohkan, saya tidak sedang promosi saudara ya, tapi saya cuma bahas pemikiran kita ya. Bagi orang-orang India ini mereka katakan kalau orang tua yang menentukan itu karena mereka sudah melihat kan ini keluarganya bagaimana, mereka tahu latar belakangnya bagaimana, walaupun tidak sempurna, tapi minimal lebih banyak kesetaraan, kesamaan yang dapat dilihat kalau misalnya kedua keluarga yang saling mengenal itu apa? Sudah mengetahui satu dengan lain dan sehingga tidak banyak ketidakcocokan yang harus diselesaikan dalam rumah tangga kalau orang muda yang tidak tahu sama sekali, keluarganya jadi dikenal dan lain sebagainya, sehingga akan banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus terjadi. Sedangkan bagi orang India, kalau cinta itu disusun, diatur oleh orang tua, mungkin keadaannya pasangan muda ini akan lebih baik. Ya itu menurut mereka ya. Tapi poinnya adalah, mungkin kita tidak akan setuju dengan orang India tersebut, tapi poinnya banyak di antara kita yang katakan, wah pendeta, mengasihi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan ya. Saya tidak bisa dipaksakan untuk menikah, karena kalau saya tidak sayang, maka apa gunanya ya? Saya tidak ada gunanya, karena kasih itu tidak bisa Pak dipaksakan. Seperti kita sering dengar ya, bahwa Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintaimu. Untuk menikah dengan seseorang, Anda tidak bisa dipaksa. Itu adalah sesuatu yang harus apa? Keluar dari dalam apa? Dari dalam diri kita. Harus muncul dari dalam hati kita. Itulah sebabnya banyak orang katakan, wah saya nggak mau dijodoh-jodohkan pendeta. Ya. Saya tidak mau dijodoh-jodohkan. Itu harus keluar apa? Dari dalam apa? Diri saya. Ada anak-anak muda kami ya. Anak-anak muda kami di jemaat ini seringkali gitu, oke, kamu jadilah dengan si A, kamu jadilah dengan si B. Mereka bilang, nggak bisa begitu dong pendeta. Kita cuma bisa sebatas untuk menganjurkan kan. Bagi anak-anak muda kami ini kan, mereka bilang, kami tidak mau, apalagi di Amerika ini pendeta, nggak bisa kami dipaksakan. Ya, dipaksakan untuk apa? Mencintai seseorang. Tapi justru dalam firman Tuhan kita lihat bagaimana cinta itu, kasih itu apa? Mengasihi itu dipaksakan. Matius 22:39 ya. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama, untuk mengasihi sesama itu harus menjadi apa? Menjadi hukum. Ya. Harus sepertinya menjadi apa? Hukum. Yohanes 13 ayat 34 katakan apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus apa? Saling mengasihi. Kita sudah pernah bahas. Apanya yang baru di sini? Barunya adalah orang-orang baru dapat melihat bagaimana kasih Allah itu dimanifestasikan dengan Kristus yang mati di mana? Di kayu salib. Allah yang mengorbankan diri. Allah yang mengorbankan diri. Itu barunya. Ya. Tapi ini sebenarnya perintah lama. Lamanya apa? Sudah diperintahkan di perjanjian lama. Ya. Di perjanjian lama sudah diperintahkan untuk saling apa? Saling mengasihi. Tapi sekali lagi, mengasihi itu adalah satu hukum, saudara. Diharuskan, diperintahkan. Itu bukan dianjurkan. Ya. Mengasihi adalah hukum atau perintah, bukan anjuran atau pilihan. Artinya, saling mengasihi itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Nah, menjadi pertanyaan. Ya, menjadi pertanyaan. Dan fokus kitanya hanya untuk bertanya satu pertanyaan ini. Kenapa? Kenapa Allah harus mengharuskan kita? Kenapa Allah tidak anjurkan? Ya, saya sebagai pendeta, anak-anak muda saya ya, yang saya mau dalam tanda kutip saya jodoh-jodohkan, saya hanya bisa anjurkan kan. Saya nggak bisa paksakan mereka untuk saling mencintai. Ya. Walaupun bagi saya ini sudah tepat ini ya. Anak muda ini kalau yang ini menikah dengan ini, mungkin bagi saya, oh sudah sama-sama di gereja. Daripada mau lihat orang di luar gereja setengah mati nanti kita istilahnya ya. Bisa dipengaruhi, jadi lebih bagus yang sudah ada ya. Tapi saya nggak bisa paksakan, saya hanya bisa menganjurkan mereka. Tapi kenapa Allah memaksakan, seakan-akan memaksakan, mengharuskan kita untuk saling apa? Mengasihi. Ya, mengapa? Poin pertama. Kenapa? Karena kasih itu
Karena kasih itu bukan sekedar perasaan atau emosi yang datang dan pergi. Ya. Ada anak-anak muda kami yang saya jodohkan, mereka bilang, nggak bisa lah pendeta. Kenapa nggak bisa? Saya nggak ada perasaan terhadap si pria itu. Saya tidak punya perasaan terhadap wanita tersebut. Ya. Inilah manusia ya. 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 Jadi bagi manusia kita untuk mengasihi itu harus ada perasaan atau emosi yang apa? Yang jadi. Ya, saya akan mengasihi Anda kalau Anda terlebih dahulu mengasihi saya. Ya. Padahal bukan begitu. Tuhan kita metode Tuhan kita bukan gitu ya. Artinya metode Tuhan kita, dia mengasihi kita selagi kita masih apa? Berdosa sekalipun ya. Tapi Tuhan kita kasih itu bukan perasaan, bukan emosi yang dapat datang dan pergi. Kasih adalah apa? Pilihan. Manusia bisa emosi kasih itu seperti jemaat Efesus menghilang apa? Mereka tidak lagi memiliki kasih yang semula. Rupanya kasih mereka itu bisa digantikan oleh kasih apa? Kasih kepada pihak yang lain ya. Jadi kasih itu bagi manusia itu sekedar perasaan atau emosi yang datang dan pergi. Tapi bagi Allah yang makanya diperintahkan, kasih itu adalah pilihan, komitmen dan tindakan yang disengaja. Tindakan yang disengaja harus kita lakukan, harus kita jadikan. Mengasihi itu harus merupakan menjadi satu hal yang kita harus praktekkan ya, dari waktu ke waktu, dari waktu apa ke waktu. Tindakan yang disengaja. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam apa? Dalam kebenaran. Kasih itu bukan sekedar perasaan, emosi, tapi harus dinyatakan dalam apa? Dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-kata atau perasaan. Ya. Jadi inilah ya, decision kita harus buat. Ya. Kita harus buat ya. Tapi inilah komitmen. Saya tadinya terus terang saja, jujur saya. Artinya waktu pertama kali menikah, kalau bangun pagi, saya udah biasa kan waktu masih single, bangun pagi, udah keluar dari tempat tidur, saya nggak atur tempat tidur saya. Ya, langsung saya bikin yang saya mau bikin dan lain-lain. Tapi kemudian istri saya nggak begitu kan. Jadi dia lihat, tapi kemudian saya membuat komitmen. Wah ini satu hal kalau saya cuma mau rame terus dengan istri baru saya istilahnya waktu itu ya. Kalau saya nggak atur tempat tidur, wah ini cuma bisa berantem terus nih, bisa pagi-pagi gini ya. Kalau saya cuma suruh dia aja yang terus habis diatur tempat tidur, dia makan dan lain-lain. Kemudian saya membuat komitmen. Kalau saya mengasihi istri saya, maka saya mulaikan dengan apa? Mulai dengan atur apa? Tempat tidur ini biarlah ini jadi tugas saya. Dan seperti yang saya katakan ya, seorang admiral di Amerika Serikat katakan kalau kita ingin memiliki hari yang bisa dipenuhi dengan apa? Dengan hal-hal yang dapat kita manfaatkan dengan baik, memberikan hasil, mulai dengan apa? Atur tempat tidur Anda. Kenapa? Kalau itu yang pertama Anda lakukan, setelah berdoa tentunya ya, berdoa dan lain. Kalau Anda lakukan, maka Anda sudah melihat hasil, ya, rapi kan, rapi tempat tidurnya jadi rapi. Ya. Maka Anda akan bisa melaksanakan tugas-tugas berikutnya dan memberikan apa? Keberhasilan. Kenapa? Karena Anda sudah merasa senang, sudah melakukan tugas pertama yang ada kelihatan hasilnya. Tempat tidur yang berantakan, sekarang jadi apa? Tempat tidur yang rapi. Jadi itulah ya. Jadi tindakan kan. Jadi akhirnya sudah terbiasa ya. Itu merupakan terbiasa. Akhirnya senang juga lah sang istri saya. Istilahnya begitu ya. Jadi harus dinyatakan dengan apa? Perbuatan. Bukan hanya dengan apa? Bukan hanya pagi-pagi saya bangun, I love you atau apa. Bukan. Mari kita lakukan sesuatu. Atur apa? Tempat tidur. Di daerah satu statement katakan bahwa true love is not a feeling by which we are overwhelmed. Cinta sejati bukanlah perasaan cinta yang membuat kita dikuasai dengan perasaan tersebut. Bukan. Cinta yang sejati adalah keputusan yang diambil dengan penuh komitmen dan apa? Pertimbangan. Pertimbangan. Jadi ada tindakan. Makanya khotbah saya sahabat lalu di Jemaat Vistak, salah satu statement yang saya sampaikan atau saya tampilkan ya, bahwa dalam pernikahan itu, marriage, pernikahan itu bukan hanya sekedar persekutuan rohani, bukan hanya karena ada persekutuan rohani, tapi juga apa? Mengingat untuk membuang sampah. Jadi poinnya, jadi jangan hanya ngomong bilang I love you pada pasangan Anda, tapi nggak mau buang sampah. Itu di Amerika ya, biasanya kita setiap hari itu ada sampah yang kita harus taruh di tempat sampahnya. Jadi itulah bukan hanya persekutuan rohani, tapi do something about it. Itu yang pertama. Jadi kasih itu yang diperintahkan karena kita diminta untuk apa? Mempraktekkan kasih dengan tindakan yang harus kita lakukan dan jadi kebiasaan tindakan kasih kita. Tindakan kasih kita. Yang kedua, kenapa kasih itu diperintahkan? Karena apa? Karena sifat dasar manusia yang mementingkan diri sendiri dan egois, sehingga Allah harus memerintahkannya agar dengan bantuan surga, kalau Allah memerintahkan sesuatu, dia akan memberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah tersebut. Kita sudah sering dengar, ya.
Kita sudah sering dengar ya, Allah ingin supaya kita menyelesaikan pekerjaan baik kita dengan apa? Kemauan dan kuasa yang Dia berikan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi, kalau Allah memerintahkan kita untuk mengasihi, Dia akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk mengasihi. Jadi, dengan bantuan surga kita akan belajar untuk mengasihi bahkan ketika itu sulit. Ketika kita dimarah-marahin oleh suami kita, atau dimarah-marahi oleh istri kita, dimarahi oleh orang tua kita, dimarahi oleh anak-anak kita sekalipun, ya, maka kita dapat belajar untuk apa? Merendahkan diri kita. Enggak. Aduh, memang sakit hati juga, tapi ya janganlah kita apa? Ya, jangan hanya berfokus, mungkin kita langsung bisa berpikir, aduh saya salahnya, mungkin apa yang telah saya buat juga yang menyebabkan mereka ini kok marah-marah gitu sama saya gitu ya. Jadi kita apa? Karena apa? Karena kita diperintahkan, maka kita dapat apa? Menyadari bahwa sifat dasar manusia apa? Mementingkan diri, sehingga ini satu hal yang harus Allah apa? Perintahkan. Roma 3 ayat 10-12 katakan apa? Tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun apa? Tidak, karena dosa. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi, kalau kita rame karena merasa hilang kasih saya kepada istri saya, hilang kasih saya kepada suami saya. Mungkin karena, kenapa itu kamu punya perasaan hilang kasihmu pada suami? Ya karena dia ini begini. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya selalu katakan ya, it takes two to tango ya. Ada untuk berdansa tango itu biasanya dua orang ya. Kira-kira kontribusi apa yang menyebabkan, apa yang Anda kontribusikan sehingga akhirnya Anda memiliki perasaan Anda tidak apa? Mencintai lagi suami, istri, anak, atau ayah Anda. Jadi mari kita lihat ya. Kenapa? Karena kita seringkali berpikir hanya pihak lain yang salah, bukannya pihak kita. Padahal Alkitab katakan, kita ini yang apa ya? Kita semua ini juga dapat berbuat kesalahan. Bukan hanya orang lain, kita juga. Itulah sebabnya perlu bagi kita untuk introspeksi diri. Itulah sebabnya Allah perintahkan supaya apa? Dalam perintah tersebut kita tidak pun berdasarkan perasaan, tapi memang itu sesuatu yang harus kita apa? Komitmen kita untuk mencintai seseorang. Regardless, Allah sendiri mengasihi kita ketika kita masih apa? Berdosa. Jadi ada komitmen Allah untuk mencintai kita, walaupun tidak ada tanda-tanda cinta dari kita kepada Dia sekalipun. Yang ketiga, karena kasih memerlukan ketaatan kepada Allah dengan mengutamakan kehendak atau perintah Allah. Dan ini hanya akan menghasilkan yang terbaik. Kita mungkin berpikir, kok Allah kok suruh-suruh saya mencintai sesama? Tuhan gak bisa dong Anda suruh-suruh. Tuhan bilang, ya ini saya sudah perintahkan. Saya tahu ini yang terbaik. Saya tahu ini yang apa? Terbaik. Dalam tadi kita sudah baca Matius 22, 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Allah ingin kita kasih bukan karena kalau kita kan, saya sudah hidup selama sendirian, saya perlu kasih, saya perlu orang yang mencintai saya, makanya saya mencari orang yang mencintai saya. Pada saat Allah ingin untuk dicintai, itu bukan karena Allah kekurangan cinta. Dia adalah sumber cinta, saudara. Tapi kenapa sumber cinta ini minta kita untuk mencintai Dia? Kenapa? Apa dia kurang? Itu kan manusia ya. Manusia kayak saya, kekurangan cinta, ya sudah lama tidak punya pacar, misalnya anak muda, tidak lama tidak punya pacar, ya, jadi saya ingin dicintai, karena ada yang kurang. Bukan demikian dengan Allah, ya. Karena Allah mengetahui kalau kita mencintai Dia, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan kalau kita mencintai sesama, itu juga yang terbaik untuk kita. Tapi kita hidup dalam dunia saat ini yang segala sesuatu kita cinta dirinya itu yang dikembangkan, diutamakan. Nah, generasi saat ini menurut Jan Twenge ya, dikatakan generasi saat ini adalah anak-anak muda secara khusus ya, lebih confident ya dalam bukunya Generation Me, Jan Twenge PhD ditulis apa? Anak muda Amerika ini apa? Sangat confident, sangat percaya diri, sangat apa? Memiliki tujuan asertif dan entitled, pikir mereka memiliki hak, hal gitu. Tapi apa yang terjadi dengan mereka yang berpusat kepada diri mereka sendiri, anak-anak muda kita ini? They are more miserable than ever before. Hidup mereka itu semakin semakin tidak baik keadaan mereka. Makanya anak-anak muda kita ada yang 10 tahun aja karena tidak merasa dicintai dan lain bunuh diri dan lain sebagainya ya terjadi saat ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa hanya berfokus hanya mencintai diri kita sendiri, saudara. Nggak bisa ya. Nggak bisa kita hanya untuk mencintai diri kita sendiri. Ellen White dalam buku Patriarch and Prophets, dia katakan dalam halaman 534 dan 535, dia katakan bahwa
Kita semua, we are all woven together. Kita semua terjalin bersama dalam jaringan kemanusiaan yang besar. Dan apapun yang dapat kita lakukan untuk memberi manfaat dan mengangkat derajat orang lain akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Hukum saling ketergantungan berlaku di semua golongan masyarakat. Dalam alam ini, Tuhan sudah buat, bukan hanya manusia. Di dalam dunia alam saja ada namanya mutualism, ya, mutualistic simbiosis, ya, mutualistic simbiosis, ya, mungkin itu ya. Kita pernah belajar biologi dulu. Ada apa? Ada saling ketergantungan dari satu dengan yang lain. Ada ketergantungan antara lebah dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan, saling apa? Tergantungan. Flower atau bunga itu membutuhkan lebah, lebah membutuhkan bunga. Tapi kedua-duanya saling apa? Give and take. Ada give and take. Tapi sekarang kan kita maunya me, take, ambil. Kita maunya untuk diri kita semua. Nggak begitu ya. Penyelidikan demi penyelidikan, ya. Saya sudah sering bahas. Pada saat di Harvard University dikasihlah orang-orang untuk diselidiki. Apa yang kamu akan gunakan kalau saya berikan kamu $50. Di akhir hari ini kamu hanya buat laporan. Apa yang kamu gunakan dengan $50 itu? Oke, orang-orang terima $50. Akhir hari apa yang mereka buatlah catatan. Apa yang mereka buat? Oh, ada yang kasih orang lain. Karena apa? Karena ini ya dia sudah dikasih tapi dia nggak rasa perlu, dia kasih orang lain. Ada yang kasih $50, dia beli kopi, dia beli makanan untuk diri sendiri dan lalu kemudian salah satu bukan salah, di akhir pertanyaan ditanya adalah bagaimana perasaanmu dengan apa yang engkau telah gunakan dengan $50 tersebut. Mereka yang mengatakan mereka gunakan untuk diri mereka sendiri, mereka ya biasa-biasa aja, nggak ada beda dengan hari lain. Tapi mereka yang menggunakan $50 untuk dibagi-bagikan pada orang lain, pendidikan ini katakan apa? Mereka lebih berbahagia. Itulah sebabnya Alkitab katakan lebih baik kita memberi daripada apa ya? Menerima ya. Itu Alkitab ya. Hasil penyelidikan, hasil biologi, kita semua tahu kita tidak bisa untuk apa? Hanya untuk berfokus kepada diri kita sendiri. Itulah sebabnya Allah perintahkan kita. Kasihlah Allah, kasih sesamamu. Bukan supaya Allahnya yang jadi enak, bukan supaya orang lain jadi enak, tapi justru pertama-tama kita yang dapat berkat. Seperti tulisannya Nyonya White tadi. Kita yang dapat berkat. Berikutnya, mengasihi itu kenapa diperintahkan? Karena kasih itu sulit. Kasih itu sulit. Terutama ketika kita berurusan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Dengan musuh atau orang yang menyakiti kita kan. Tapi kita diperintahkan. Kita bukan dianjurkan. Saudara yang orang yang sedang baru pecat Anda kemarin itu ya. Orang yang baru pecat Anda itu saya anjurkan untuk didoakan. Saya anjurkan untuk dikasihi. Tidak. Allah katakan kasihi mereka. Allah, jika inilah poinnya ya. Jika kasih hanya didasarkan pada perasaan, maka kita tidak akan pernah secara alami mengasihi musuh atau orang yang menyakiti kita. Tetapi sekarang kita diperintahkan untuk melakukannya. Artinya kita diperintahkan, yang kita lakukan itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan perintah Allah. Berdasarkan perintah Allah. Matius 5:44 katakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, bahkan yang menganiaya kamu. Jadi bukan perasaan, kita harus berdoa bukan karena perasaannya enak untuk berdoa, bukan, gak akan pernah. Tapi kita karena Tuhan sudah perintahkan, dan pada saat kita belajar untuk mendoakan musuh kita, sekalipun, coba saja, kan mulai mungkin Anda pikir, aduh kenapa Tuhan engkau perintahkan, tapi ya karena engkau sudah perintahkan, okelah saya doakan musuh saya. Setiap hari Anda doakan, apa yang kita pernah bahas waktu lalu? Kalau Anda terus-menerus mendoakan musuh Anda, maka musuh itu tidak akan lagi menjadi musuh. Kenapa? Karena Anda sudah serahkan dia dalam Tuhan dan Anda menyerahkan hati, kehidupan Anda kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Menyanggupkan Anda untuk mengampuni orang tersebut. Poin berikutnya, kenapa kita diperintahkan untuk mengasihi? Karena kasih kita itu bersumber bukan dari dalam diri kita. Sumber kasih itu Allah. Kita tidak memiliki kasih. Ya. Jadi jangan kita bilang, oh saya nggak bisa mengasihi orang. Atau saya hanya bisa mengasihi orang yang begini dan begitu. Jangan lupa, pemilik utama daripada kasih kita itu bukan kita, tapi Allah. Itu bersumber dari Allah. Kita hanya akan mampu mengasihi dengan kasih sejati, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Perintah untuk mengasihi bukanlah tuntutan yang tidak masuk akal, tetapi undangan untuk mencerminkan karakter. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan,
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih itu adalah anugerah apa ya? Kasih itu adalah anugerah Allah yang apa? Yang diberikan kepada kita. Jadi itu bukan sesuatu milik kita. Kalau kita sudah diberikan secara cuma-cuma, dengan kata lain, kasih itu yang kita miliki saat ini. Kita harus sadar, saya mengasihi. Saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya. Itu karena karunia Allah. Nah, kalau ini adalah karunia Allah. Apa yang dapat kita lakukan dengan karunia? Hanya untuk berakhir dalam diri kita? Kalau itu hanya berakhir dalam diri kita, maka kita menjadi seperti kolam yang air ya. Kolam yang kita buat bagi diri kita sendiri, airnya apa? Bukan air yang murni. Tapi kalau kita mengetahui bahwa sumber kasih itu dari sumber mata air, maka kita itu hanya apa? Menjadi penyalur. Ya. Kita kolam yang menerima dari mata air, kita akan menyalurkan kepada orang lain. Kalau tidak, maka kita menjadi seperti laut mati, saudara. Hanya berakhir dalam diri kita kasih tersebut, hanya akan menjadi hal yang mati atau mematikan. Tapi kalau itu menjadi satu yang kita sumber alirkan kepada orang lain, maka kita bukan menjadi laut mati, tetapi menjadi sungai Yordan di Israel ya. Bukan menjadi laut mati, tapi sungai Yordan. Kiranya pembahasan ini membawa kita untuk bersyukur atas kasih karunia Allah. Anugerah Allah itu apa? Mengasihi. Dan biarlah itu kita apa? Kita dapat terus salurkan. Kita bukan merasa ini hak saya untuk mengasihi atau tidak mengasihi. Tapi seperti Allah, Dia telah mengasihi, maka kita diperintahkan untuk menyalurkan kasih tersebut kepada orang lain. Saya bawa ini dalam nama Yesus.